Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap takmir, Pak Huda dengan takmir yang lain, Ibu Huda selaku Ketua Majelis Taklim dan ibu-ibu sekalian, hadirat rahimakumullah. Ini suaranya serak-serak. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di pertengahan sudah bulan Sya'ban, betul nggih? Nah, ini sudah tanggal 15 Sya'ban. Kalau kita keluar itu terlihat bulannya sudah purnama ya. Ini hari-hari yang disebut dengan Ayyamul Bid ya. Puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal berapa? Tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan-bulan Hijriah. Mudah-mudahan Ibu sekalian, majelis kita pada malam hari ini akan membahas lebih khusus tentang persiapan kita ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mumpung masih ada kesempatan, supaya ibadah bulan Ramadan kita nanti dari awal bisa kita perhitungkan lebih baik dibandingkan dengan Ramadan kita tahun lalu. Siap? Siap lebih baik kita gimana, Bu? Siap ya. Harus man kana yaumuhu khairan min amsihi. Kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya hari-hari kita ke depan itu harus lebih baik dibandingkan dengan hari kita hari ini, bahkan dibandingkan dengan hari-hari kita yang sudah berlalu. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu ya? Alhamdulillah. Nanti saya enggak panjang menyampaikan, saya lebih senang sebenarnya itu ada dialog ya, sehingga nanti ada unek-unek, ada pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin saja ingin disampaikan. Nah, itu insya Allah akan jauh lebih bermanfaat. Tapi singkatnya begini, ibu-ibu, tentang Ramadan ini yang sudah dihafal ayat apa? Ada yang sudah hafal ayat tentang Ramadan? Bisa coba angkat tangan, gak apa-apa. Ayat berapa kira-kira, Bu, tentang Ramadan itu? Kita kan sudah puasa tiap bulan ya, tiap tahun ini. Surat apa? Al-Baqarah ayat 183 ya. Cuma satu ayatnya yang bicara tentang Ramadan, cuma ada rangkaian berikutnya 183, 184, 185, 186. Lah ini salah satu mestinya yang harus menjadi perhatian kita. Nanti sebagian saya akan sampaikan tentang ayat. Silakan dibuka ibu-ibu sekalian. Dibuka dulu silakan. Yang pakai HP boleh, yang bawa Quran boleh, supaya nanti apa yang kita sampaikan terasa betul gitu ya. Mari kita coba dibuka surat itu ya. Al-Baqarah ayat 183. Kalau ingin mendalami itu sampai 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu كتب عليكم الصيام
kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sampai seterusnya. Saya ingin mengawali begini, Ibu sekalian. Kalau Ibu membaca ayat ini, coba silakan satu membacakan terjemahnya. Oh, nggak ada mic-nya. Kalau nggak ada mic nggak terdengar. Silakan Bu, mungkin Bu. Ibu-ibu perhatikan. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam tafsir Al-Quran, termasuk tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, para ulama kita memahamkan pada kita, itu panggilan khusus untuk orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah. Ini panggilan sayang, panggilan rahman Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tafsirnya Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluknya. Tafsirnya Rahim itu kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan yang dipanggil itu keimanan kita. Ibu-ibu pernah membayangkan enggak kalau ibu memanggil anaknya? Ya, ada bapak panggil anaknya atau ibu manggil anak. Terus kira-kira anaknya itu enggak memperhatikan panggilan orang tuanya, gimana kira rasanya gitu? Dipanggil malah melengos. Dipanggil malah pura-pura enggak dengar. Dipanggil malah kemudian bermain-main. Dipanggil malah ini orang tua manggil sekali enggak didengar. 2 kali enggak didengar. Gimana perasaan ibu? Kalau anaknya dipanggil kemudian enggak memberikan respon. Tersiksa Bu ya? Gak enak ya. Nah itu. Ini Allah manggil kita. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tolonglah ini. Di dalam tafsir Fi Dilalil Quran, karangan Sayyid Qutb, beliau mengatakan begini. Jadi kalau ada kata-kata, ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, atau kalimat-kalimat persuasif langsung yang Allah sampaikan, itu kita diminta membayangkan kita ini kayak orang berdialog gitu loh Bu. Jenengan itu kalau diajak temannya ngobrol, diajak temannya ngomong, diajak bicara sama temannya, kira-kira apa yang kita harapkan? Kalau saya mau ngomong dengan Pak Huda umpamanya, apa yang saya harapkan? Saya ngomong, didengar, diperhatikan, dipahami, direspon, betul nggak? Kira-kira saya ngomong dengan Pak Huda, kemudian beliau nggak mendengarkan, beliau cuek. Siapapun kita yang ngomong, itu nggak enak. Merasa nggak ada gunanya, merasa tidak diorangkan, merasa tidak dimuliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak ayat-ayat Allah yang memanggil kita. Tapi seringkali kemudian perhatian kita kepada ayat Allah itu berapa persen Bu? Berapa persen kadang-kadang? Kadang pura-pura nggak dengar. Kadang-kadang perhatiannya kurang. Nah, ini pertama ya. Setiap jenengan nanti kalau membaca ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan khusus. Maka responlah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sepenuh cinta, sepenuh hati kita. InsyaAllah barokah. Nah, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, setelah itu Allah menginformasikan. Apa informasinya? Kutiba alaikumus syiyam. Dicatat, ditulis atas kalian yang namanya syiyam. Artinya apa? Diwajibkan. Sudah menjadi ketentuan, menjadi catatan Allah bahwa puasa itu adalah wajib. Jadi kalimat kutiba itu salah satu artinya adalah kalimatnya furido, diwajibkan. Tidak ada perbedaan pendapat antar para ulama bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian Allah juga mengatakan
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat tauhid sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan di dalam tafsirnya ada dua perbedaan pendapat. Pertama yang mengatakan mulai puasa diwajibkan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tapi pendapat yang kedua, ini kayaknya pendapat yang lebih kuat, diwajibkan sebelum Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi salam. Puasanya wajib, tapi bulannya, caranya, bagaimananya tidak sama. Ya. Di zaman Nabi Musa umpamanya, yang diwajibkan itu salah satunya puasa Asyura. Rasulullah bertanya ketika Rasulullah pindah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah itu bertemu dengan ahli kitab, bertanya, "Anda puasa apa?" "Saya puasa Asyura." "Kenapa puasa Asyura?" Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Dia mengatakan, itulah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka kami berpuasa. Apa kata Nabi kemudian? Kalau begitu kami umat Muhammad tentu lebih berhak untuk berpuasa. Maka Nabi pun berpuasa Asyura. Zaman dahulu sebelumnya mereka diwajibkan puasa Ayyamul Bid 3 hari itu. 13, 14, 15 tiap bulan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Selama 17 bulan sejak hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi belum berpuasa Ramadan karena belum ada kewajiban puasa Ramadan. Tapi Nabi sudah berpuasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Setelah datangnya kewajiban surat ini Al-Baqarah 183 tentang puasa Ramadan ini, maka puasa sebelumnya tidak lagi menjadi wajib. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Puasa Asyura yang mau puasa boleh, puasa Ayyamul Bid yang puasa boleh, yang tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Nah, ini biar kita sedikit tahu sejarahnya. Ya. Jadi puasa, tapi hukum puasa wajib sejak dulu ada. Termasuk puasa wajib di masa Rasulullah SAW selama 1 bulan. 1 bulan Bapak Ibu sekalian dalam Islam itu hanya 29 hari atau 30 hari. Tidak ada lagi 31 hari, tidak ada pula 28 hari. Yang itu hanya di kalender apa? Kalender Masehi. Kalau di kalender Hijriah cuma tanggal 29 atau 30. Nah, karena itu nanti kita pun juga begitu. Ya, kalau mau disempurnakan karena hilal belum tampak maka 30 hari. Kalau tidak 29 hari. Kama kutiba alladzina min qablikum. Nah, mohon dicatat pula bagian penting di akhir ayat ini. Apa itu? La'allakum tattaqun. Jadi ini tujuan. Jangan sampai kita berpuasa sudah enggak makan, sudah enggak minum, sudah mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak puasa. Tetapi niat kita salah atau kita ini salah tujuan. Akhirnya puasanya asal puasa. Ilustrasinya begini Bapak sekalian. Ibu-ibu itu kalau mana tempat yang paling senang dituju itu? Kalau mau pergi tempat mana yang paling senang untuk jadi tujuan? Mekah Bu ya, umroh ya. Umpamanya ya, jauhan umroh ya. Sekarang umpamanya kita mau pergi kemana begitu? Ke Jakarta atau kemana? Tujuannya jelas. Orang kalau pergi tujuannya jelas, maka ujian bagi orang itu adalah konsistensi sampai dia ke tujuan. Kalau boleh jadi di tengah jalan ada godaan, lirik kanan, lirik kiri, tergoda hatinya, kemudian berhenti atau belok kanan, belok kiri, nggak sampai tujuan. Mungkin nggak? Mungkin. Berarti apa yang dibutuhkan supaya orang sampai betul ke tujuan dan niat awal? Apa yang dibutuhkan itu? 1, tahu jalan Bu ya. Tahu alamat dulu, tahu alamat. Kalau nggak tahu alamat susah juga nih. Tahu alamat gitu kan. Yang kedua apa?
tahu jalannya. Ya kan? Nah, salah satu yang dibutuhkan konsistensi. Konsistensi. Di tengah jalan itu banyak godaan. Kadang godaannya sangunya habis. Kadang godaannya itu tiba-tiba tertarik beli kanan beli kiri sampai sana nggak sampai gitu. Macam-macam. Puasa juga begitu, 30 hari. Justru kadang-kadang kita tergoda di endingnya, di akhir Ramadannya. Nah, gitu kan. Lantas kemudian kita ujian kita yang sungguh-sungguh itu kemudian menjadi tidak maksimal. Ayat berikutnya saya akan dibaca nanti itu berkaitan dengan siapa yang berpuasa, siapa yang boleh izin tidak berpuasa. Saya kira nanti bisa kita diskusikan. Saya tambahkan dikit lagi. Apa yang kira-kira perlu kita persiapkan betul ya, supaya nanti seperti la'allakum tattaqun ini bisa kita capai. Setidak-tidaknya secara konsep kita sudah benar. Secara pemahaman kita sudah tepat. Nah, setelah itu kata kuncinya cuma 2, tahu, mau. Apa Bu? Tahu, mau. Kenapa tahu mau? Kadang-kadang ada orang yang tahu tapi belum tentu mau, betul? Nah, sudah tahu tapi nggak mau berangkat. Sudah tahu tapi nggak mau melakukan. Berarti soal tahu itu wilayah pengetahuan, knowledge. Tapi kalau mau itu sudah masuk wilayah hati. Nah, tapi ada pula yang kadang-kadang orang itu mau tapi tidak tahu. Ini juga susah. Saya diundang oleh si A, tapi nggak tahu alamatnya, susah. Gitu. Tahu alamatnya tapi nggak punya Google Map, nggak ada sopirnya, susah juga. Gitu. Jadi dua dia harus diseimbangkan. Kita ingin tahu, hari ini kita diskusi dalam rangka supaya kita tahu. Nah, dari pengetahuan itulah kita ingin menata kemauan kita. Bisa dipahami ya? Dari tahu itulah diharapkan nanti niat sudah kita tata, kita paham mana yang penting, mana yang tidak penting, dan seterusnya. Ibu-ibu yang kami hormati, persiapan pertama yang penting saya ingatkan di sini adalah persiapan ilmu. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Orang itu kalau berbuat berdasarkan ilmu, berbicara berdasarkan ilmu, itu pasti berbeda dengan orang yang berbicara atau berbuat asal-asalan tanpa ilmu. Itu rahasia kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib. Ibu-ibu kalau tahu, kalau kita paham betul ibu sekalian, hadir di majlis seperti ini. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan 4 keutamaan. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna ayatihi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Setidak-tidaknya kalau kita mencari ilmu seperti ini, meskipun sebulan sekali, mungkin bisa seminggu sekali, ada majlis taklim, dibacakan ayat Allah, disampaikan sunnah-sunnah Nabi, dipahami tentang pesan-pesan Allah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jaminannya ada 4. Pertama, orang itu pasti nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan hati. Jadi kalau sumpek pikiran, punya banyak masalah, datang ke masjid, tilawah, atau datang ke masjid dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, pasti nazalat alaihimus sakinah. Ke masjid kok masih sumpek? Apa kira-kira salahnya itu? Kata Nabi kan kalau ke masjid baca Quran itu solusi. Ini Ustaz, saya sudah baca Quran ya ke masjid, tapi kok pikiran saya masih sumpek terus. Apa kira-kira penyebabnya?
ketulusan hati kita belum selesai. Ya. Masjid itu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu pasti kata Allah yang pertama, keutamaan orang yang thalabul ilmi itu nazalat alaihimus sakinah, pasti diberikan ketenangan hati. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ghasyiyat itu dalam bahasa Jawa itu apa ya? Grocok. Apa grocok, Bu? Enak bahasa Indonesia apa grocok itu? Mengalir dengan deras. Enak-enak Jawa, Bu, grocok itu karuan gitu kan. Jadi rahmat Allah itu grocok. Diberikan oleh Allah itu dengan sangat luar biasa. Itu dari rahmat Allah itu salah satunya bisa kita capai dengan cara melalui taklim, melalui belajar. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Nabi menjamin ini kita harus yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib. Malaikat itu hadir, Ibu sekalian. Di masjid seperti ini, itu malaikat-malaikat hadir. Mereka makhluk Allah yang gaib, kita enggak melihatnya, tapi mereka melihat kita. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat-malaikat hadir itu menjadi saksi kita semuanya, ketakwaan kita, kebaikan kita, dan memohonkan kepada Allah ampunan atas dosa-dosa kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang hadir di ta'lim itu di depan malaikat-malaikatnya di langit sana. Jadi 4 ini setidaknya menjadi motivasi kalau ibu-ibu hadir di majelis taklim. Niat karena Allah, niat mendapatkan fadilah yang telah Rasulullah janjikan, rahmat Allah, ketenangan, doa para malaikat, dan Allah membangga-banggakan di hadapan malaikat-malaikatnya di langit sana. Kembali ke persiapan tadi. Di persiapan kita yang pertama adalah mari, masih ada kesempatan berapa hari, Bu, untuk Ramadan ya? 2 pekan ya? Ya, 2 pekan ya. 2 pekan paling enggak 14 hari. 14 hari ke depan masih ada waktu. Dan sekarang kita eranya era IT. Cari buku, cari tulisan yang benar, cari referensi yang seperti umpamanya saya buka tadi, saya mendapatkan tulisan sangat bagus dari Fiqhus Siyam karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca, atau cari makalah-makalah yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Pahami, Bu, apa itu keutamaan Ramadan, apa fadilah Ramadan, apa kewajiban Ramadan, apa sunnah-sunnah Ramadan, apa yang membatalkan ibadah puasa Ramadan. Tolong itu kalau disampaikan sekarang nggak cukup waktunya. Syaratnya apa, rukunnya apa, yang membatalkan apa, sunnahnya apa, ya, fadilahnya apa, anjurannya apa yang dicontohkan Nabi. Itu nanti itu harus dibaca. Kenapa? Supaya ketika kita berada di Ramadan, kita melakukan sesuatu itu jelas datanya. Oh iya, saya pernah melihat Nabi mengatakan begini, Nabi memberikan contoh begini. Oh ini batal. Ya beda, Bu, ya. Orang kalau tahu sesuatu dengan orang nggak tahu itu beda. Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah apa beda? Tentu tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu ibarat orang buta. Coba kita pejamkan mata. Yang namanya buta, Bu, nggak tahu warna, nggak tahu mana teman, mana istri, mana suami, mana anak. Taunya hanya lewat suara. Kalau kita pejam gini, ini ibarat orang buta. Banyak hal yang nggak kita ketahui. Mana jalan kita nggak tahu, mana pintu, mana bahaya depan kita. Tapi orang yang tahu, nah, itu Masya Allah. Tahu warna, oh ada warna merah, ada kuning, ada biru, ada hijau. Tinggal kemudian menata maunya. Makanya Nabi mengatakan tadi, rahasia kita thalabul ilmi faridatun. Sayang memang, mohon maaf, umat Islam yang ayatnya pertama juga perintah membaca. Agama Islam yang kata Nabi thalabul ilmi faridatun, tapi semangat baca kita sangat lemah, betul?
Di rumah kita banyak buku atau banyak koleksi yang lain? Bu, banyak buku atau banyak koleksi yang lain? Ya, ada jilbabnya banyak, katanya, bajunya tiap bulan baru, ya. Bukunya itu setahun baru belum tentu. Nah, kita termasuk lemah baca, nggak boleh ini. Anak-anak kita dorong. Ya. Orang Barat sekarang maju karena mereka itu suka baca. Ya. Kita ini dari 176 yang saya pernah baca, yang diteliti itu Indonesia minat bacanya masuk urutan yang ke-80 sekian. Enggak ya? Ke-80 sekian, jadi rendah sekali minat. Makanya masuk kita kalau bertamu ke rumah tetangga, rumah teman kita, itu yang kelihatan bukan buku, betul Bu ya? Oleh-oleh ini pulang dari Papua. Apa itu? Kotek. Ini pulang dari Bali. Ada lagi dipajang. Oh, ini pulang dari Lombok, dipajang. Menunjukkan bahwa kita sudah wisata kemana-mana. Oh, pulang dari Eropa, pajang. Jarang kita mampir ke rumah, kemudian ada kitab tafsir Ibnu Katsir, ada tentang psikologi anak, ada tentang keluarga, ada tentang bisnis. Nah, itulah ya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa pentingnya kita membaca. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal seakan-akan menjadi khalifah yang kelima. Ada Khulafaur Rasyidin kan 4 ya. Yang kelima adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan begini. Dalam ungkapan beliau itu, orang yang beramal tanpa ilmu, potensi sesatnya lebih banyak dari maslahatnya. Al-amilu bila ilmin, gitu kan? Orang yang bekerja, orang yang beramal tanpa dasar ilmu, nah, potensi salahnya lebih banyak daripada potensi maslahatnya. Dalam bahasa anak muda itu try and error. Coba ini gagal, coba ini gagal, coba ini apa? Apalagi nyobanya nggak pakai ilmu, gitu. Tapi kalau orang pakai ilmu gampang sekali, Bu. Ini lampu mati umpamanya. Kalau kita nggak punya ilmu sudah bingung gitu. Gimana cara menghidupkannya itu? Konsel bingung, tapi bagi orang yang paham listrik, nah, dalam hitungan menit selesai masalahnya. Begitulah dalam urusan kita beragama. Urusan dunia saja kita butuh ilmu, apalagi urusan akhirat. Urusan dunia saja kita butuh ilmu, apalagi kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama, ya, persiapan ilmu. Mohon ini ada kesempatan, kalau nggak paham ditanyakan, nah, supaya ilmu kita mengantarkan kita, apa yang kita lakukan nanti benar-benar semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ini adalah persiapan hati. Yang saya katakan tadi, tahu itu persiapan ilmu, mau itu persiapan hati. Artinya apa? Coba kita ambil salah satunya dari hadis Bukhari Muslim. Rasulullah pernah menyampaikan, hadisnya sudah sangat populer nih. Insyaallah ibu-ibu sudah paham semuanya. Man shoma Ramadana. Halo? Oh, belum paham. Belum hafal, Bu ya? Ayo kita baca. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, terus ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Nah, saya ulangi lagi ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man, barang siapa, soma, yang berpuasa, Ramadan. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, imanan wahtisabah.
Syaratnya ini syaratnya. Kenapa saya perlu nyinggung ini? Karena ini nggak mudah. Imanan, betul-betul motivasinya penuh iman. Sadar betul, tahu Allah apa yang Allah maui tahu. Yang Allah kehendaki caranya kita tahu. Yang Allah maui puasa kita begini kita paham, kita tahu. Kemudian niat kita bulatkan. Imanan. Wahtisaba. Ikhtisaba itu betul-betul mengharap ridho Allah. Gimana caranya ya supaya hati kita begitu itu loh Bu. Nah, ini penting sekali. Karena kalau itu nggak ada semangat, susah nanti kita. Puasa itu beban. Jujur saya tanya, kalau datang Ramadan itu kita puasa beban atau tambah senang Bu? Senang atau beban? Bagi yang nggak pernah berpuasa sunnah, waduh gimana ini? Besok masih kerja, sekarang suruh puasa, panas lagi. Wah, nah itu bagi orang yang, masya Allah. Jadi imanan wahtisaba itu kata kuncinya. Kalau itu bisa kita raih, kita pegang. Janji Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dosa kita yang setahun dihapus sama Allah. Dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, anjuran para ulama perbanyak istighfar. Ya. Sebelum Ramadan begini istighfar yang banyak, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita, minta ampun kepada Allah, gitu kan. Supaya apa? Kalau hati kita sudah bersih, puasa Ramadan itu ringan, Bu. Ibadah Ramadan ringan. Kenapa kok kita sulit? Kenapa ya orang kok sulit berbuat amal baik? Karena maksiatnya masih banyak. Kenapa ya? Malam kok nggak pernah bisa bangun salat malam. Padahal tidur cukup, badan sehat, makan, terpenuhi gizinya. Tapi kenapa kok susah bangun malam? Udah dipasang alarm, udah bunyi, tapi yang bangun alarm dimatikan, tidur lagi, gitu kan? Ya karena apa? Motivasi yang kurang. Nah, biasanya itu adalah pengaruh dari kemaksiatan. Jadi semakin orang itu maksiat kepada Allah, ya, harus kita kurangi. Jangan sampai nanti maksiat-maksiat itulah yang membuat kemudian ibadah Ramadan kita menjadi tidak maksimal dan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pendekatan, Bu. Batalnya puasa Ramadan itu kalau secara fikih jelas, ya. Kan puasa itu kan artinya kita tidak makan dari mulai sahur sampai tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan secara fikih. Dari mulai sahur, fajar itu sampai tenggelam matahari. Tetapi ada pula ya hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Meskipun puasa kita nggak batal tapi merusak, artinya nggak ada pahalanya. Apa contohnya? Nabi mengatakan begini dalam hadis sahih, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Tolong kita perhatikan, Bu. Barang siapa ya yang tidak bisa meninggalkan satu, perkataan dosa, dua, perbuatan maksiat, maka Allah tidak butuh puasanya. Saya ulangi lagi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zuri. Qaulaz zuri itu ucapan-ucapan yang mengandung dosa, bujui. Apalagi, Bu? Nanti ada lagi hadis yang lain menjelaskan, man lam yada qaulaz zuri, ya, perkataan dosa, maksiat-maksiat, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan maksiat selain ucapan, mata, telinga yang mengarah kepada kemaksiatan-kemaksiatan, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarab. Allah enggak butuh puasa dia, meskipun dia enggak makan, dia enggak minum, tapi Allah tidak menerima puasanya. Ini perjuangan, Bu. Ngomong begini gampang, prakteknya adalah kita harus berusaha. Makanya
Nanti berkaitan dengan persiapan yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Manajemen diri. Manajemen waktu, manajemen kegiatan, manajemen, tolong ditata lagi. Kita butuh ilmu manajemen sekarang ini. Kita harus tahu mana yang penting, mana tidak penting. Kalau sehari-hari kita habiskan berapa jam, Bu, menghabiskan Facebook sama YouTube? Halo, ibu-ibu kalau main Facebookan atau Instagraman, Facebooker, itu dalam sehari berapa jam kira? Lali sat, nggak ngitung. Dari 172 juta pengguna di Indonesia, 172 juta pengguna internet, di rata-rata dalam sehari itu orang bermain dengan internet itu 3,5 jam dalam sehari. Itu penelitian. Nah, asosiasi internet Indonesia ada namanya ya, asosiasinya itu, dari 172 juta pengguna internet di Indonesia itu, rata-rata pengguna internet dalam sehari itu membutuhkan waktunya dan perhatiannya 3,5 jam. Ibu-ibu kalau baca Quran 1 juz butuh berapa menit? Halo, ibu-ibu kalau baca Quran 1 juz berapa menit? 1 juz 1 minggu, Ustaz. Betul ya? Ada yang 1 juz 1 bulan. Oh, kalau kita baca Quran dengan tartil, kayak Syekh Womidi, kayak Syekh Matrud, kayak Syekh Husairi, itu rata-rata kalau sangat tenang butuh 45 menit. Kalau agak cepat dikit 30 menit. 1 juz. Jadi kalau kita ini kira-kira menggunakan waktu 3,5 jam untuk baca Quran, itu dapat berapa juz? Tapi rasanya, Bu ya, 1 jam baca Quran terasa seperti sehari. Benar enggak itu? Lah itulah Allahu Akbar. Kan itu mohon nanti salah satu masukan saya, ini saya menasihati diri saya pribadi, mari kita tata sekarang ya, kita atur, kita buat rencana yang baik. Butuh manajemen. Ibu harus menentukan, umpamanya begini, di bulan Ramadan ini ibu harus menentukan target. Buat target, buat perencanaan. Sekarang mulai kok. Gitu ya, sekarang internet aja gitu. Buat, pokoknya bulan Ramadan ini minimal saya khatam sekali, umpamanya 1. Apalagi bulan Ramadan ini minimal saya harus menambah hafalan juz amma supaya tidak trikul saja. Mau seumur 40 sik trikul aja. Nambah yang lain lah gitu ya. Ramadan saya harus nambah hafalan Quran sampai sabihis. Wah, gitu. Sudah ada yang khatam juz 30? Nah, itu begitu, ditingkatkan lagi. Saya Ramadan ini harus punya target, saya membaca terjemahannya juz amma selesai dan paham. Buatlah rencana. Kalau ibu-ibu nanti Ramadan sibuk dengan hal-hal yang baik, otomatis yang maksiat itu akan terhindar. Ini kalau kosong, Bu, pikiran kosong, kegiatan kosong, lagi-lagi main kesini nanti itu. Alhamdulillah kalau kita punya nilai, maka kita nilai yang baik-baik ini bukan nggak baik, bukan. Tapi di dalamnya itu tergantung niat kita. Kalau niat kita sudah benar, pasti yang kita cari yang baik-baik dan banyak baik-baiknya. Tapi kalau kemudian hati kita ini nggak jelas niatnya, maka kita akan terjebak kepada jebakan-jebakan yang membahayakan. Saya kira itu mungkin ya pengantar yang ingin saya sampaikan. Setidak-tidaknya begitu, Bu ya. Jadi pertama mari kita siapkan dengan membaca ilmunya. Silakanlah membaca ilmu tentang persiapan Ramadan. Ya nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada ustadzahnya atau ustadznya begitu.
Nah, yang kedua tadi persiapan hati. Dari mulai sekarang tolong perbanyak istighfar, taubat, ibadah yang kuat, suka baca Quran begitu. Ramadan itu bulan Quran, Bu. Di ayat 184 coba dibaca 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran 185. Ini bulan Al-Quran. Nah, jadi kira-kira ibu-ibu siap nggak dalam satu Ramadan minimal khatam sekali? Siap nggih? Alhamdulillah, bahagia saya mendengarnya ini. Sak terjemahannya. Mulai ini, kalau apa tuh saat ini ya? Ya maksud saya terjemahnya pendek-pendek lah. Waktu ibu-ibu sholat, kemudian ibu biasa baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ibu-ibu waktu baca itu paham enggak artinya? Paham enggak, Bu? Nah, itu masalahnya. Salah satu cara orang supaya ibadahnya khusyuk seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salah satu cara orang supaya bisa khusyuk dalam salat itu salah satunya adalah memahami yang dibaca. Karena salat itu komunikasi langsung kita dengan Allah. Nah, tolong ini diagendakan. Ibu-ibu, Ramadan ini umpamanya saya memahami bahkan membaca dan mengerti 30 surat juz amma atau berapa surat lah dalam satu bulan. Terutama surat-surat yang sudah biasa dibaca dalam salat-salat kita. Masa dari dulu bertahun-tahun yang kita baca nggak paham isinya, ya itu nggak bisa menikmati kita salat. Kenapa kalau kemudian imamnya agak panjang kok gerutu wae? Suwine imame. Padahal dibaca sama imamnya cuma setengah halaman nggak sampai lah padahal. Itu gara-gara apa? Salah satunya adalah kita kurang memahami isinya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya persilakan mungkin 1-2. Saya cuma menyampaikan setengah jam tadi. Ada pertanyaan, ada masukan, ada sharing, ya. Monggo. Saya silakan Bu, barangkali ada yang mau sharing, ada yang mau berbagi pengalaman atau menanyakan sesuatu. Monggo. Kilasan-kilasan pikiran yang muncul ya, yang buruk-buruk. Dalam Islam itu gini, Bu. Orang kalau ada niatan maksiat, niatan tidak baik, tapi niat itu belum sampai ditindaklanjuti dengan perbuatan, maka Allah belum menghisab. Segera aja kita istighfar. Nah, orang punya rencana buruk, silakan dibaca di Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi. Saya lupa nomornya itu ya. Jadi orang yang manhamma bisayyi'atin falam ya'mal biha, kan begitu. Manhamma bihasanatin fa'amilaha falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Orang yang berniat untuk melakukan perbuatan baik, maka dia sudah mendapatkan pahala. Kemudian ditindaklanjuti niat baiknya itu dengan perbuatan yang lebih nyata, maka dia mendapatkan pahala dan pahalanya dilipat gandakan. Tapi orang yang berniat berbuat buruk, niat saja belum dapat dosa. Tapi kalau dia berniat buruk kemudian dilakukan niat itu, dia hanya mendapatkan satu dosa. Itulah rahman Allah kepada kita. Niat baik dapat satu pahala. Niat baik ditindaklanjuti mendapatkan satu pahala lagi. Tapi pahala ini kemudian wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu dilipat gandakan sama Allah 10 kali. Tetapi orang yang ada pikiran buruk,
Tapi pikiran buruk hanya berhenti di pikiran, belum dilakukan, dia belum dapat dosa. Tapi ketika pikiran buruk dilakukan, dia mendapatkan satu dosa. Dan dosa itu tidak dilipat gandakan sama Allah. Ternyata niat baik juga susah. Oleh karena itu kalau pas ada pikiran-pikiran yang begitu, segera aja kita istighfar, selesai, ya insya Allah ya belum menjadi perbuatan dosa. Jangan sampai kemudian ditindaklanjuti menjadi perbuatan-perbuatan yang merusak ibadah puasa kita. Saya kira begitu Ibu. Mohon maaf. Masih ada Ibu yang lain? Inggih, monggo. Nggih, bismillah. Coba saya mencoba memahami ya. Ibu sekalian, memang keiman itu tidak bisa tiba-tiba ya Bu ya. Harus dirawat. Hati itu sesuatu yang paling mahal dalam diri seseorang itu hati. Dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah pernah menyampaikan begini, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Kata Nabi, dalam diri kita itu ada segumpal yang disebut dengan mudghah di dalam dada kita. Kalau dia baik, maka yang lain baik. Tapi kalau dia rusak, yang lain juga rusak. Tahukah Anda apa itu mudghah? Kata Nabi, itulah al-qalbu. Ya, hati. Orang sakit hati itu enggak enak. Orang senang hati pasti enak, nah, bahagia. Jadi sementara hati itu ada 3 kondisi. Di dalam kitab Tazkiyatun Nafas karang Imam Muhammad Ahmad Farid, mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin, juga kitabnya Ibnu Qayyim, hati itu ada 3 macam. Satu disebut dengan qalbun salim, ya, hati yang sehat. Hati yang sehat inilah hati yang selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala, hati yang enggak pernah bermaksiat kepada Allah, hati yang jauh dari pikiran-pikiran kotor, itu disebut dengan qalbun salim. Ada yang kedua namanya qalbun marid, hati yang sakit. Nah, ini tergantung sakitnya. Ada sakitnya komplikasi, berat juga ini. Sakitnya sakit ringan, enggak apa-apa. Nah, ini tergantung dengan qalbun marid. Kalau qalbun salim sulit ini. Memang orang-orang khusus yang sudah terlatih, para aulia, para anbiya, para orang-orang yang soleh, yang sudah terlatih betul, ulama-ulama yang muttaqin, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang enggak pikiran macam-macam, ini termasuk orang-orang yang mungkin masuk kategori qalbun salim. Tapi yang kedua qalbun marid. Kadang-kadang ada pikiran kotor, kadang-kadang ada maunya marah, kadang-kadang ingat kemudian dosa, istighfar lagi gitu kan. Besok ngulangi lagi gitu ya. Besok istighfar lagi gitu kan. Kayak kapok lombok. Tapi marid ini. Hati yang sakit. Lah yang paling parah itu namanya qalbun mayyit. Hati yang sudah mati. Dengar ayat enggak dengar. Dikasih nasihat masuk kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lahum qulubun la yafqahuna. Ya, kayak tadi ibu-ibu yang baca tadi, surat berapa? Al-Baqarah ayat 12 tadi itu. Dan sebelumnya, itu sifat-sifat orang-orang munafik yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi qulubihim maradun, terus fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alilum bima kanu yakzibun. Gitu ya Bu ya. Di Al-Baqarah tadi. Lahum qulubun, dia hatinya sakit. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Ibu tadi itu, yang paling penting adalah bagaimana kita pertama punya niat dulu agar hati kita bersih. Karena itu jauhkan hati kita, pikiran-pikiran kita dari maksiat. Ya. Adalah kalau hati kita baik, biasakanlah ya kalau kita melihat pandangan, pandanglah yang baik-baik. Kalau mendengar, dengarkanlah yang baik-baik. Yang kedua, cara untuk menghidupkan agar hati kita lebih bersih itu perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah. Kita sudah diajarkan Rasulullah setiap kesempatan itu pasti zikir. Mau tidur zikir dulu.
Bangun tidur zikir dulu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semua ada zikrullah. Betul enggak, Bu? Udah praktek belum? Mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Di depan kaca ketika kita berdandan, apa doanya? Loh, enggak pernah berdoa toh? Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi ada doanya, ghufranak. Jadi hari-hari kita itu, apa kata Nabi? La yazalun nasu bi khairin ma dama lisanuhu ratban bi dzikrillah wa fi riwayatin ratban bi dzikril Qur'an. Orang itu dalam kesehariannya akan dijaga oleh Allah selalu dalam kebaikan. Kapan itu? Selama bahasa Nabi itu lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi. Halo? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya pasti tenang. Mau tanggal muda, mau tanggal tua, tenang hatinya, Bu. Ya, mau dapat nikmat, mau sedang diuji dengan musibah, tenang hatinya. Karena selalu zikir pada Allah. Karena itu, kalau orang sudah terbiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang semacam ini mudah beribadah dan akan terjaga dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan bisa. Kenapa sih orang beribadah kok jadi nikmat? Baca Quran nikmat, majlis taklim nikmat, tahajud nikmat, sedekah merasa enggak kehilangan sesuatu, tapi merasa mendapatkan kesempatan Allah memberikan kesempatan kita bersedekah, bantu orang ringan. Nanti produktivitas itu baik karena hatinya baik. Tapi kenapa kok kita medit? Kenapa kok kita susah? Kenapa kok mau baca Quran susah? Dengar azan kayak enggak ada kayak. Tapi kalau maksiat kok gampang. Delok sinetron sing anak-anak itu ditumbuhi sampai jam-jaman. Itu kuat. Nah, kenapa sih? Itu masalahnya di sini. Di sini masalahnya kita. Ya. Ya mudah-mudahan dengan makanya Ibu ya bismillah sering Bu baca salawat yang banyak sebelum tidur. Ini nasihat saya. Sunnah yang dicontohkan Nabi sebelum tidur pertama wudu. Kalau bisa saya mencoba membiasakan kalau batal segera wudu. Sehari-hari kita dalam keadaan suci. Kecuali memang Ibu dalam keadaan sedang berhalangan lain ceritanya. Tapi kalau bisa usahakan kita dalam keadaan wudu. Berangkat kerja wudu, di jalan wudu, kan? Yang kedua, setelah kita berwudu, waktu kita tidur baca beberapa surat yang diajarkan Nabi. Itu namanya ruqyah. Pertama Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, kita hafal semua nggih? Nah, yang kedua Al-Mu'awwidzatain. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baca itu, Bu. Setelah wudu, kemudian baca qul huwallahu ahad, kemudian baca Al-Mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu kalau mau kurang lagi tambah lagi akhir dari surat Al-Baqarah. Ayat kursi. Setelah itu tiupkan di tangan kita. Usapkan ke bagian badan yang bisa kita usap. Bismillah sudah. Mudah bangun subuh nanti, mudah bangun tahajudnya insyaallah. Ini tidur enggak doa, enggak wudu, langsung bleksek. Nah ya apa gitu. Pada kita kalau bangun tidur, itu kata Nabi, ada ikatan 3 ikatan setan. Betul ya? Pertama akan lepas ketika kita baca doa. Apa doanya bangun tidur? Halo. Toro kata undungo ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Itu baru kata Nabi satu bukhul lepas. Masih ada 2 lagi ikatan. Udah baca begitu kadang masih belum berangkat juga ke kamar mandi. Nah, maka akan lepas langsung kamar mandi wudu. Buang air kecil dulu, bersihkan, kemudian ambil air wudu, akan lepas yang kedua. Habis kamar mandi, balik kamar lagi, tidur lagi. Belum. Maka ikatan yang ketiga segera sholat.
Insya Allah, karena yang ngomong sudah mempraktekkan. Nah, insya Allah, meskipun tidurnya kita kadang saya tidur jam 11:30 karena ada pekerjaan dan sebagainya, tapi kalau terbiasa bismillah, insya Allah kita mudah bangun. Nggak pakai alarm, ya, nggak pakai alarm pun kita sudah terbiasa untuk bisa bangun. Dan masya Allah ibu sekalian, di antara waktu-waktu yang doa kita akan dikabulkan Allah itu adalah ketika orang sedang tahajud. Dalam hadis Nabi Allah mengatakan, setiap malam, jam-jam malam itu, jam 2, jam setengah 3, jam 3, setiap malam Allah itu perintahkan malaikat turun dari langit ke bumi. Apa perintah Allah kepada malaikat? Dalam hadis Nabi, wahai malaikat, lihatlah siapa di antara hamba-hambaku yang bangun. Siapa di antara hamba-hambaku yang sholat tahajud? Kemudian mereka minta apa, kata Allah? Sampaikan pada mereka apa yang mereka minta, aku kabulkan, kata Allah. Allahu Akbar. Hadis sahih. Jadi kadang-kadang kenapa anak kita susah, mungkin juga orang tua sungguh-sungguh berdoanya kurang. Atau kadang-kadang yang dimakan ini syubhat atau haram, itu juga mempengaruhi anak-anak. Karena itu tolong Bu ya, di sambil kita berikhtiar, berusaha, kita juga berikhtiar dengan doa. Doa itu senjata kita. Minta pada Allah, di antara waktu-waktu yang paling baik doa itu adalah ketika tahajud. Di antara waktu-waktu yang baik berdoa itu adalah ketika setelah sholat fardu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berdoalah dengan baik. Dan di antara doa yang mustajab itu adalah ketika orang berdoa dalam keadaan sedang buka puasa. Nah, itulah rahasia-rahasia yang Allah simpan di situ, dan dengan doa itu ya mudah-mudahan nanti hati kita bersih. Maka doa Nabi tentang hati saya ajarkan. Mudah-mudahan sudah hafal semuanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Satu lagi, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, Engkau zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah. Maka, ya Allah, tetapkanlah hatiku, ya Allah, dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, ya Allah. Arahkan hatiku, ya Allah, dalam ketaatan kepadamu. Tolong itu doa yang diajarkan Nabi. Ya muqallibal qulub. Silakan dibaca tiap hari itu, supaya hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua kita diberikan qalban salimah. Qalban salimah. Apalagi nanti mudah-mudahan kalau kita sudah taatnya kuat kepada Allah, nanti kita mendapatkan gelar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masyaallah. Nafsu ada 3. Pertama yang disebut dengan an-nafsu al-ammarah bisu. Ini orang yang enggak ada zikirnya sama Allah. Enggak salat, enggak puasa, enggak kenal Allah, enggak kenal hal haram. Ini orang yang nafsu al-ammarah bisu. Yang kedua, an-nafsu al-lawamah. Kadang baik, kadang maksiat. Kadang baik, kadang maksiat. Musim-musiman. Musim panas, musim hujan. Nah, tapi yang terakhir yang qalbun salim itu nafsu mutmainnah. Pikirannya, perasaan selalu ingin dekat sama Allah. Enggak ada pikiran yang macam-macam, kecuali kadang-kadang terpaksa atau tergoda karena kuatnya godaan setan. Tapi segera beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mudah-mudahan bisa memberikan motivasi pada kita semuanya. Demikian mari kita akhiri dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, karena kita sudah berada di bulan Sya'ban, mari kita bermohon dengan sungguh-sungguh, ya. Masih ada pertanyaan? Oke, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Sebentar Bu, biar
Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Makasih Ibu, penting sekali ya. Ini untuk dipahami ya. Nanti juga bisa dicari referensinya ya. Jadi kalau kembali ke surat Al-Baqarah tadi ayat 184 ya. Tadi 183 tentang puasanya, 184 tentang beberapa orang-orang yang diperkenankan tidak berpuasa. Nah, di antaranya safar atau sakit. Nah, orang seperti yang Ibu pertanyakan tadi itu dikiaskan kepada orang yang sakit. Karena itu, pertimbangan medis bisa menjadi bagian dari pertimbangan penting. Sekiranya menyusui itu kemudian tidak bermasalah, masih kuat, masih sehat, secara medis bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada dampak buruknya kepada anak, juga pada ibu, nggak masalah berpuasa. Tetapi kalau memang dengan berpuasa itu kemudian akhirnya anak nggak mau susu karena nggak ada proses dan sebagainya, akhirnya kita mendolimi sama anak kita, maka jangan kemudian berpuasa. Nah nanti itu bisa digantikan karena kan macam-macam Bu ya anak Bu ya. Anak-anak ada yang dari kecil memang 2 tahun dengan susu asinya. Kadang anak tetangga saya itu baru usia 3 bulan udah nggak mau susu asi ibunya, udah pakai susu dot ya kan. Nah karena itu dikembalikan kepada kondisi ibunya dan kondisi anaknya. Jika dengan berpuasa tidak membahayakan keduanya, nggak apa-apa, karena hukum asal puasa wajib. Tetapi kalau dengan berpuasa itu berdampak buruk, ya, kepada anaknya, maka sebaiknya jangan berpuasa dan kita berhutang puasa. Nah nanti berhutang puasa ini juga ada gantinya. Kalau berhutang puasa itu digantikan, kalau bisa jangan sampai Ramadan berikutnya. Kalau ternyata kemudian melampaui Ramadan berikutnya kok hutang belum dibayar, maka dia masih punya kewajiban 1 puasa yang ditinggalkan tadi dan ditambah dengan fidyah. Ya, tapi ini ijtihad para ulama, ada khilaf di situ. Tapi sebagian mazhab Syafi'i adalah karena begini. Nasihat Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu supaya menyegerakan menyaur hutang itu sebelum datang bulan Ramadan. Karena itu Aisyah pernah menyaur hutang pada bulan Sya'ban. Tidak melampaui. Nah, belum ada riwayat di zaman Nabi sahabat-sahabat ibu-ibu itu menundanya sampai melampaui setahun. Makanya zaman Nabi belum ada dalilnya. Nah, ijtihad para ulama berikutnya adalah bagi yang kemudian lupa atau sengaja akhirnya kemudian selama 11 bulan nggak dibayar hutangnya, baru dibayar setelah Ramadan berikutnya, maka dia tetap wajib menggantikan puasa yang ditinggalkan plus dengan membayar fidyah. Begitu Ibu. Cukup ya? Baik, mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang terbaik ya. Kita luruskan niat kita khusyukkan doa kita, dan kita harus yakin. Karena syarat di antara doa yang mustajab itu adalah kita harus yakin apa yang kita mintakan kepada Allah. Uda'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yang berdoa itu yakin bahwa doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa suami anak-anak kami, ampunilah dosa keluarga kami dan orang tua kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu, ampunan-Mu, hidayah-Mu
kepada kami semuanya. Jagalah kesehatan kami, jagalah hati kami, jagalah fisik kami, jagalah pikiran kami, jagalah anak-anak kami, jagalah hati kami, jagalah keluarga kami dengan bimbingan-Mu, dengan hidayah-Mu, dengan rahmat-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk senantiasa zikir kepadamu. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk senantiasa beribadah kepadamu. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk senantiasa bermunajat kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa du'aan mustajabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang soleh yang kau terima. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah, rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang halal ya Allah. Wa nas'aluka qalban salima, ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang bersih, hati yang khusyuk, hati yang beristighfar, hati yang bertaubat. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Sebentar lagi kami akan masuki bulan Ramadan. Temukanlah kami Allah dengan bulan Ramadan ini. Sehatkanlah hati kami, sehatkanlah fisik kami. Berikanlah kami kesempatan untuk ibadah yang terbaik kepadamu di bulan yang sangat mubarak ini. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu sekalian, mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kami sampaikan belum berkenan. Aku lupa tasawun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.